Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, yaitu Andika Muhammad Fadil Asyamana dengan 3 digit NIP terakhir 083 yang pada kesempatan kali ini akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia teknologi, yaitu tentang keamanan. Presentasi ini saya mengambil teknologi keamanan dari Epic Game sebagai objek presentasi saya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Sebelum kita membahas tentang teknologi keamanan itu apa, pertama kita bahas dulu apa itu Epic Game. Epic Game Inc. adalah game developer dan software developer dari Amerika Serikat yang berbasis di Cary, North Carolina. Perusahaan ini didirikan oleh Tim Sweeney sebagai pengembang video sebagai Potomac Computer System pada tahun 1991. Jadi nama awalnya bukan Epic Game, tapi Potomac Computer System. Dan awalnya lokasi Epic Game ini berada di rumah orang tua tim, yaitu di Potomac, Maryland. Nah, kemudian setelah perilisan game pertamanya, yaitu ZZT pada tahun 1991, perusahaan ini mengubah namanya menjadi Epic Mega Games Inc. pada awal tahun 1992, dan tim membawa Mark Rain menjadi wakil presiden bahkan hingga saat ini. Mereka memindahkan markas studio mereka dari Cary ke Cary pada tahun 1999, dan nama studio ini disederhanakan menjadi Epic Games saja. Epic Games. Kita langsung masuk ke bahasan intinya. Kita bahas ancaman cyber di industri game. Pada masa sekarang ini, ancaman cyber menyerang ke berbagai industri, baik itu kesehatan, ke ekonomi, dan lain-lain, termasuk industri game. Ancaman cyber di industri game ini terjadi dengan berbagai macam metode, seperti DDoS, pencurian akun, ada cheater, dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap developer mengembangkan sistem keamanan mereka sendiri, termasuk Epic Game Store yang adalah sebuah platform penyedia layanan cloud gaming yang memiliki sistem keamanan datanya sendiri. Epic Game memakai beberapa metode pengamanan data berikut ini. Pertama ada enkripsi data, kemudian autentikasi dua faktor atau 2FA, dan ada sistem anti-cheat dan mitigasi serangan DDoS. Kita mulai dengan lapisan keamanan paling fundamental, yaitu enkripsi data. Epic Game memakai teknologi enkripsi canggih seperti protokol SSL TLS yang digunakan sebagai pembungkus informasi atau data milik kita saat dikirimkan ke server Epic Game. Dan enkripsi ini sangat kuat. Yang kedua, ada sistem hashing password. Epic Game ini servernya tidak menyimpan password asli kita. Dalam hal, misal password kita adalah admin 123, maka yang disimpan di Epic bentuknya bukan admin 123, akan tetapi mereka mengubahnya dari admin 123 yang adalah string diubah menjadi karakter yang berbeda dan tidak bisa dikembalikan ke bentuk asli. Dan jadi bahkan jika database dari Epic Game ini umpamanya terbobol,
maka hacker tidak bisa melihat password asli kita. Ketiga ada perlindungan data sensitif yang digunakan untuk melindungi data kita, data sensitif kita, semisal informasi pembayaran, nomor rekening, dan lain-lain. Perlindungan ini memastikan bahwa keamanan data dari data yang kita kirimkan, informasi yang kita kirimkan, tetap aman dari komputer kita sampai ke server dari Epic. Selanjutnya ada two-factor authentication atau 2FA. 2FA ini adalah sebuah sistem keamanan yang sangat-sangat penting. Akan tapi banyak orang yang mengabaikannya karena dianggap apa? Dianggap ruwet, dianggap susah. Padahal itu sebagai tindakan pencegahan dan pengamanan data. Epic Game memiliki beberapa metode dalam 2FA ini. Yang pertama ada sistem OTP, yaitu Epic mengirimkan sebuah kode unik ke nomor telepon, kontak atau email kita yang hanya diketahui oleh sang pemilik email dan Epic Game itu sendiri. Yang kedua, integrasi dengan email atau authenticator yang adalah misal kita memiliki email backup yang apabila email kita yang asli terretas, kita masih bisa mengembalikannya dengan email backup kita. Dan juga mengirim melalui kode ponsel. Mengapa 2FA ini penting? Karena semisal seorang atau siapapun itu mengetahui password Anda, mereka kemungkinan belum bisa masuk karena membutuhkan izin dari dua, membutuhkan akses ke perangkat kedua atau izin orang kedua untuk melakukan login. Akun kedua untuk melakukan login. Selanjutnya ada sistem anti-cheat yang di sini digunakan adalah Easy Anti-Cheat. Epic Game mengembangkan Easy Anti-Cheat sebagai sistem anti-cheat salah satu yang paling canggih di dunia gaming. Dan cara kerja sistemnya adalah Easy Game Anti-Cheat ini memantau proses yang berjalan di komputer saat game dimainkan. Jadi, si Easy Anti-Cheat ini melakukan pemantauan apakah ada kegiatan mencurigakan atau tidak saat kita memainkan gamenya. Kemudian mendeteksi modifikasi file game yang tidak sah. Jadi, Easy Game ini bisa tahu kalau ada file game yang telah di-crack atau dioprek oleh orang lain. Itu kita jika mendownload bajakan. Ketiga ada menganalisis perilaku pemain yang mencurigakan. Jika ada pemain yang perilakunya mencurigakan atau mungkin menginstal cheat di dalam akunnya bisa diketahui. Dan Easy Cheat ini secara otomatis memberikan sanksi pada pelanggar. Baik sanksi itu berupa penangguhan akun atau pembanan akun secara permanen. Bulan ketiga ada adaptabilitasnya yang sangat tinggi karena Easy Cheat ini masih terus dikembangkan hingga saat ini yang membuatnya dapat beradaptasi dengan baik pada sistem-sistem cheat baru dari para cheater yang membuatnya efektif dalam menjaga keadilan dalam game. Selanjutnya ada mitigasi DDoS. Serangan DDoS atau Distributed Denial of Service adalah ancaman serius bagi semua platform. Bayangkan saja, data kita berhenti di tengah jalan atau tidak jalan karena banyak data palsu yang dimasukkan oleh sang penyerang. Bisa diibaratkan sebagai kemacetan yang sengaja dibuat untuk menghambat kita. Tapi game ini menggunakan sistem perlindungan server yang menganalisis
pola traffic secara permanen, secara real time maksudnya. Jadi si perlindungan dari Epic ini secara real time terus memfilter dan menganalisis apakah ada pola yang mencurigakan di server. Kemudian distribusikan di sistem pendukung servernya juga pendistribusian bebannya itu secara merata, tidak hanya ke satu server saja. Dan ini juga memfilter traffic berbahaya secara otomatis. Jadi jika ada sebuah data yang berisi hal-hal berbahaya atau seperti link phishing atau apapun itu bisa dicegah. Sistem ini bekerja secara aktif selama 24/7 untuk memastikan bahwa server game tetap online dan responsif. Dan selanjutnya ada contoh kasus. Pertama ada kebocoran data dari Nintendo yang disebut GigaLeak pada tahun 2020. Kebocoran tersebut berisi data informasi tentang konsol baru yang dikembangkan yaitu Super Nintendo Entertainment System atau Super NES dan Nintendo 64 yang masih dalam tahap pengembangan serta beberapa game yang sedang digarap oleh Nintendo juga ikut bocor ke publik. Ya, selanjutnya ada insiden kebocoran data terbesar dalam sejarah game yaitu bocoran data dari developer Insomniac, developer dari game Spider-Man pada akhir tahun 2023. Dengan lebih dari 1,3 juta file curian dipublikasikan. Data yang dicuri oleh hacker ini berupa data-data game yang sedang dikembangkan, juga data dari informasi pribadi karyawan dan kontraktor. Berdasarkan pengalaman dua pengalaman buruk developer lain di atas, Epic Games mengambil langkah pencegahan sebagai berikut. Pertama, meningkatkan enkripsi data mereka, yaitu mereka lebih meningkatkan keamanan data milik mereka sendiri. Dia kemudian mewajibkan two-factor authentication untuk transaksi yang sensitif, misal pembelian game atau berlangganan sebuah battle pass atau apapun itu. Kemudian Epic juga menambahkan lapisan keamanan pada sistem loginnya serta meningkatkan monitoring aktivitas mencurigakan. Tidak hanya dari Epic sendiri, user juga harus memiliki kesadaran akan keamanan data mereka. Dan berikut adalah tindakan-tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh pengguna atau user. Pertama, gunakan password yang kuat dan unik. Jangan gunakan admin 123. Gunakan password yang terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Dan aktifkan two-factor authentication supaya meskipun password kita dibobol, sang pembobol tidak bisa langsung memiliki akses ke akun kita. Kemudian paling penting, jangan bagikan informasi akun pribadi kita ke orang lain, baik itu teman, sahabat, atau siapapun, karena tidak ada yang tahu sifat asli manusia. Kemudian kita harus memantau apakah ada aktivitas login mencurigakan dari akun kita. Misal tiba-tiba kok ada login di tempat lain padahal kita nggak ngerasa, itu bisa dilaporkan atau dicek lagi. Kesimpulan, serangan cyber ini dapat terjadi di bermacam-macam sektor, berbagai sektor, termasuk industri game ini. Oleh karena itu, teknologi keamanan data amatlah penting, baik bagi developer dan user. Developer menyediakan fitur keamanan yang baik, supaya user dapat percaya bahwa data mereka aman. Tapi sebaliknya juga, user sendiri juga harus memiliki kesadaran akan pentingnya keamanan data mereka, dengan tidak melakukan pembajakan, kemudian memakai cheat, dan lain-lain. Di sini Epic Games
telah berupaya sebaik mungkin untuk menyediakan fitur keamanan bagi para penggunanya supaya kejadian kebocoran data ini dapat dilakukan pencegahan. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya Andika Muhammad Baitillah Syabana, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.